Sobat Sriwijaya TV, terima kasih masih bersama kami di Cerita Wong Kito, Cerita Kito Galo. Nah, kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang Dinas Lingkungan Hidup di Kota Palembang, yaitu terkait tantangan dan tentunya ada solusi langsung dari Pak Mustain. Nih Pak Mustain, menurut Bapak apa saja permasalahan utama dalam kebersihan di Kota Palembang ini? Ya, yang paling susah itu memang bangun perilaku. Ya, yang paling penting adalah kalau memang kita sudah berhasil membangun perilaku masyarakat itu untuk hidup kembali tadi ke konsep tadi, hidup minim dari sampah, maka urusan permasalahan sampah akan beres. Yang memang kita paling PR adalah membangun perilaku. Untuk itu kami melakukan apa? Melakukan masifnya kegiatan dengan komunitas-komunitas untuk membangun kesadaran, kegiatan kampung iklim untuk membangun kelompok-kelompok masyarakat di tengah wilayah kelurahan untuk peduli terhadap lingkungan. Di mana program kampung iklim itu kan tidak hanya menata kelola sampah seperti yang Mbak Sinia sampaikan tadi, bahwa di situ masyarakat itu memanfaatkan ruang yang ada di masing-masing kelurahannya untuk menanam pohon, menanam tumbuhan atau tanaman yang bermanfaat untuk kehidupan seperti sayur-sayuran dan lain sebagainya macamnya. Itu akan menjadikan wilayah itu tentunya wilayah yang nyaman, sehingga selain nyaman selain nyaman ditinggali, tentunya juga akan membangun keakraban kan, karena itu pasti tidak bisa dikerjakan satu orang, harus secara bersama-sama. Nah, kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama itu kan juga akan membangun keharmonisan di wilayah itu sendiri. Dan ya, kita terus berupaya supaya membangun, kami tugas pemerintah adalah menyiapkan semua fasilitas yang dibutuhkan tentunya. Itu kami optimalkan dengan semua APBD yang kita miliki, kita lakukan itu. Mobil sampah kita terus perbaiki. Kemarin sempat viral misalnya ada mobil sampah yang tidak bagus, kita tarik, kita tukar dengan mobil yang baru, kita belanja mobil baru. Terus kita bank-bank sampah kita support nanti dengan motor-motor sampah atau bak-bak sampah terpisah dan mesin-mesin yang dibutuhkan. Dan juga banyak hal yang kita lakukan untuk mengatasi permasalahan ini. Tapi yang paling fundamental adalah membangun kesadaran masyarakat untuk hidup minim dengan sampah. Semaksimal mungkin itu tidak keluar. Kalau bicara tataran normatif bahwa setiap individu itu satu harinya itu menghasilkan sampah 0,7. Jadi kalau Palembang itu 1,8 juta penduduk, maka sampah yang dihasilkan warga kota Palembang itu 1.260 ton setiap harinya. Kan sangat repot. Karena sampah ini adalah urusan yang saya kira memang urusan yang dari kita lahir sampai dengan kita mati, meninggal. Sampah, kita lahir, potongan tali ari kita itu udah jadi sampah. Kita meninggal pun, kitanya jadi sampah, karena masuk dalam tanah kan kita udah, potongan kain kapan kita juga jadi sampah. Bahkan kemana-mana nih, maaf nih, kita kan bawa sampah kemana-mana di badan kita kan, gitu. Karena memang hal yang penting untuk ditata kelola, karena ini niscaya pasti ada dari makhluk lahir sampai dengan meninggal seperti itu. Betul Pak, ternyata ini masih tentang kesadaran masyarakat di Kota Palembang terkait kebersihan. Padahal kebersihan itu adalah untuk kesehatan bersama. Betul. Pak. Lingkungan yang sehat, lingkungan yang bersih juga untuk bersama. Ya, Pak. betul. Ini Pak, saya tuh pengen tahu sedikit di mana titik yang kawasan itu menurut Bapak paling rawan tentang persoalan kebersihan. Ya, yang paling rawan adalah soal di permukiman tentunya ya, karena itu tadi masyarakat tidak sabar untuk menata kelola lingkungannya. Misalnya nih daerah yang dekat bantaran sungai, karena kalau orang tidak ada tradisi yang baik terhadap tata kelola lingkungannya, akan sangat mudah, sangat sekali buang sampah. Ini maaf nih, habis masak mie instan, potong, bungkus, masak mie, kantongnya tinggal buka jendela aja, buang di jendela. Karena akan lari ke Sungai Musi. Kesadaran yang seperti itu kan akan jadi repot sama sekali kan, karena Sungai Musi adalah ikon kita. Kalau kita harus kita jaga, kita rawat seperti itu kan. Gitu. Betul sih, apalagi yang tinggal misalnya di dekat sungai ya, itu kebanyakan yang buang sampahnya pasti di sungai. Sampah itu menumpuk. Karena merasa ya habis pasang hilang. Padahal kan menumpuk kemana-mana kan seperti itu. Kan ke pinggiran sungai. Itu adalah ikon Kota Palembang. Jadi menurut Bapak sendiri itu siapa yang harus terlibat aktif gitu dalam kebersihan di Kota Palembang? Tentunya kita semua ya. Tentunya kita semua harus berperan aktif. Kita sebagai individu-individu yang sadar terhadap tata kelola lingkungan yang baik, ya menjadi champion, menjadi
menjadi corong untuk menyuarakan ini. Saya juga berharap nih di momen ini mungkin dari kita ngobrol, Mbak Senia, Mbak Karima kan sudah paham nih tentang bagaimana nah setiap individu kita pun kita akan cerita tuh, saya ke anak saya, ke istri saya, dan ke keluarga saya. Tentunya kita semua juga melakukan. Tentunya juga pemirsa Sriwijaya TV juga kalau dari nonton acara hari ini mendapatkan pencerahan tentang bagaimana tata kelola lingkungannya baik, ya kita sebarkan ini. Karena ini yang kita lakukan adalah bukan hanya untuk kita, tapi kita lakukan ini adalah untuk anak cucu kita. Untuk kita semua. Untuk kita semua. Kalau dari upaya Dinas Lingkungan Hidup itu sendiri, bagaimana Pak upaya yang telah dilakukan untuk kebersihan di Kota Palembang ini? Ya, kami coba mengoptimalkan apa yang menjadi tugas dan kewajiban kami. Kami akan secara infrastruktur kami lakukan. Bahkan yang kita PLTSA yang kita bangun adalah kita kota yang ketiga di Indonesia. Yang melakukan pengolahan sampah menjadi energi listrik. Sudah jalan Surabaya, Solo, dan kita akan jadi kota yang ketiga menjadi menggunakan teknologi. Ada 33 kota yang ditunjuk untuk memanfaatkan fasilitasnya. Kita kota ketiga yang memanfaatkan itu. Karena pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PLTSA ini, kalau kita bicara tentang backbone, inilah backbone penanganan sampah untuk wilayah kota. Karena jumlah sampah kota yang besar dikarenakan jumlah penduduk yang banyak dan diakibatkan juga perilaku ekonomi. Karena kalau kota yang maju, kota besar itu kan perilaku ekonominya tinggi sehingga menimbulkan sampah. Nah, kita akan mempunyai pengolahan sampah berbasis teknologi. Ini teknologi yang proven di mana-mana. Cina itu memiliki 600 lebih pabrik. Jepang tuh 400 lebih pabrik. Kita alhamdulillah, Indonesia negara yang besar, kita menjadi kota yang tiga yang ingin akan memiliki itu. Mudah-mudahan dengan kita terus melakukan penguatan infrastruktur terhadap pelayanan persampahan, dan juga tentunya tidak kalah penting juga kami tidak akan berhenti membangun kesadaran masyarakat, baik dari sekolah maupun dari pihak kelurahan, RT dan RW, untuk melakukan edukasi terhadap bagaimana mengurangi sampah dari sumber itu semakin banyak dilakukan masyarakat Kota Palembang. Oke Pak, kalau bicara tentang program edukasi atau kampanye itu ada nggak Pak? Program edukasi atau kampanye kebersihan saat ini sedang dijalankan? Ya, kami masih tetap yang seperti saya sampaikan bahwa kegiatan salah satunya adalah program Kampung Iklim dan program Adiwiyata, di mana program Kampung ini memberikan kesadaran kepada masyarakat di skala kelurahan, dan program Adiwiyata ini melakukan kesadaran terhadap tata kelola lingkungan di tengah anak-anak sekolah. Dan juga kami terus melakukan memanfaatkan media yang sekarang yang banyak digunakan oleh masyarakat kita, media sosial. Kami melakukan edukasi dengan secara rutin, memposting bagaimana hidup minim sampah, bagaimana mengelola sampah, bagaimana kalau akibat tanpa tidak terkelolanya sampah dengan baik melalui sosial media. Tentunya kegiatan-kegiatan yang kami lakukan ini adalah bagian dari upaya untuk kita membangun kesadaran bersama untuk menata kelola lingkungan lebih baik lagi. Karima, bahwa banyak sekali program sudah dijalankan, dan kabar baiknya ini Palembang ini termasuk kota yang terbersih juga nih Pak. Ya, kemarin kan kita sempat beberapa kali mendapat penilaian Adipura. Luar biasa ya. Wah, seru sekali pemirsa, tapi masih banyak sekali hal yang mau kita bahas dengan Pak Mustain. Selanjutnya kita akan bahas di segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Cerita Wong Kita, Cerita Kita Galau.